Pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia ini agak terlambat, teman-teman. Bahkan bukan hanya agak terlambat, tapi memang terlambat, teman-teman. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia dari kemarin-kemarin sudah memberikan pernyataan kepada umat Islam tentang bagaimana penyimpangan dari si Mama Ghufron Al-Bantani ini, atau dikenal juga sebagai kakek penjaga gawang neraka. Tuh, sampai sujud. Sampai sujud di hadapan si Ghufron Al-Bantani. Subhanallah. Guru-guru kami. Tuh, dicium tangannya. Dicium kakinya. Setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Ghufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Kurang tepat. Oleh karena itu, Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Masya Al-Fatih. Teman-teman semua, ini adalah video yang kita nantikan, teman-teman, yang selama ini yang kita harapkan muncul. Nanti teman-teman dipersilahkan untuk men-share video ini kemana saja. Silahkan di-share di Facebooknya, ataupun di WhatsApp, ataupun di media-media sosial lainnya, agar video ini viral dan diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ataupun nanti teman-teman juga diperbolehkan mengunggah ulang video ini, teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah video pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia terhadap si Ghufron Al-Bantani, si penjaga gawang neraka. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Menurut saya, teman-teman, pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia ini agak terlambat, teman-teman. Bahkan bukan hanya agak terlambat, tapi memang terlambat, teman-teman. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia dari kemarin-kemarin sudah memberikan pernyataan kepada umat Islam tentang bagaimana penyimpangan dari si Mama Ghufron Al-Bantani ini, atau dikenal juga sebagai kakek penjaga gawang neraka. Oke, langsung saja, teman-teman. Daripada tidak ada pernyataan resmi, ya, setidaknya Majelis Ulama Indonesia sudah memberikan pernyataan resmi kepada kita semua. Mari kita simak pernyataan dari Kiai Khalil Nafis sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di bidang dakwah. Mari kita simak. Kami di Majelis Ulama Indonesia setelah mengamati perkembangan di media tentang Mama Ghufron yang banyak cerita-cerita menurut saya kurang tepat dan tidak benar. Kurang tepat. Oleh karena itu, Majelis Ulama mengatakan banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bagaimana via video call dengan malaikat maut, menjaga neraka dan seterusnya, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan cenderung barangkali tak berdasar. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia sedang meminta kepada Komisi Pengkajian untuk mengkaji tentang siapa itu Mama Ghufron, kemudian dari mana dan apa sebenarnya keyakinan dan ajarannya. Karena memang khawatir masyarakat terbawa oleh ucapan-ucapannya yang tak sesuai dengan ajaran Islam. Kita ingin menjaga umat jangan sampai terbawa dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi ngarang-ngarang sendiri. Yang kedua, juga kita ingin menjaga kondusivitas. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan di dalam ajaran Islam dan berkeresahan di tengah-tengah kita. Insya Allah terus akan kita tangani dengan cara dibina, tentunya diluruskan pemahamannya. Juga kita akan gali sejauh mana tentang ajaran-ajarannya untuk kita selesaikan dengan cara dakwah maupun dengan cara ketetapan hukum yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah dia, teman-teman, pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, itulah kekuatan dari media sosial, teman-teman. Kekuatan dari media-media online, teman-teman YouTuber lainnya yang mengangkat tentang Ghufron Al-Bantani ini, yang memviralkannya. Sampai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan resminya terhadap Ghufron Al-Bantani ini. Coba teman-teman bayangkan, jika tidak ada para YouTuber yang mengangkat dan memviralkan Ghufron Al-Bantani ini. Atau media-media sosial yang tidak mengangkat Ghufron Al-Bantani ini. Tentu saja Majelis Ulama Indonesia sampai saat ini hanya diam, teman-teman.
Kemungkinan diam karena tidak terendus oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, dengan viralnya si Ghufran Al-Bantani ini, akhirnya Majelis Ulama Indonesia, seperti pernyataan Bapak Kiai tadi, baru akan mengkaji siapa itu Ghufran Al-Bantani. Baru akan dikaji, teman-teman. Ya, nggak apa-apalah terlambat, teman-teman. Nggak apa-apalah terlambat daripada tidak ada pernyataan resmi sama sekali, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak dengan Pondok Pesantren Al-Zaitun? Sampai Panji Gumilang sampai saat ini masih berada di dalam tahanan. Masih ingat nggak? Itu kenapa? Kenapa bisa ditanggapi oleh pihak yang berwajib? Dikarenakan, teman-teman, adanya para YouTuber yang memviralkan bagaimana penyimpangan dan kesesatan dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Dengan kekuatan media ini, teman-teman, kita bisa mengangkat kasus-kasus penyimpangan dan kesesatan di dalam agama ini, yang selama ini mungkin tidak terendus oleh masyarakat, tidak terendus oleh Majelis Ulama Indonesia, atau oleh pihak-pihak yang berwajib. Itulah kekuatan media sosial, teman-teman semua. Nah, dengan adanya pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia ini, teman-teman, ini membuat masyarakat luas mengetahui bahwa si Ghufran Al-Bantani ini adalah sesat dan menyesatkan, teman-teman. Itulah pentingnya pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau dari mulut YouTuber saja yang menyatakan Ghufran Al-Bantani ini sesat, masih saja ada para pengikutnya yang percaya bahwa dia ini adalah waliullah. Wali. Bahkan diulamakan itu, teman-teman. Yang paham bahasa semut, paham bahasa belatung, bahasa jin, bahasa setan, bahasa malaikat. Yang mengaku pernah berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Nabi Khidir, mampu memerintahkan hujan. Banyak, teman-teman, banyak pengikutnya. Nah, dengan pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia ini, akhirnya seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa Ghufran Al-Bantani ini adalah orang sesat dan menyesatkan. Seperti di dalam video ini, teman-teman. Di video ini dapat kita saksikan pembagian ijazah atau sanad ijazah itu dibagikan oleh si Ghufran Al-Bantani ini, teman-teman, yang dianggap sebagai wali, yang dianggap sebagai ulama, sampai merangkak di hadapan si Ghufran Al-Bantani ini. Oke, langsung saja, teman-teman, mari kita saksikan videonya. Rendahkanlah suara kami Tuh, untuk sampai kedua sujud. orang tua kami. Sampai sujud di hadapan si Ghufran Al-Bantani. Subhanallah. Guru-guru kami. Tuh, dicium tangannya. Lunak Dicium kakinya. Dicium kaki Ghufran Al-Bantani ini, teman-teman. Subhanallah. Sampai kaki dia dicium. Lembutkan hati kami. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah. Berikanlah guru-guru Dijaga sama kami Banser. balasan yang Tuh, sebaik-baik sujud lagi tuh di kaki balasan Ghufran. atas didikan mereka. Nah, dapat kita saksikan itu di sebelah si Ghufran Al-Bantani ini dijaga oleh Banser. Nah, Banser, sekarang Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan secara resmi bahwa Ghufran Al-Bantani ini adalah memiliki paham sesat dan menyesatkan, menyimpang, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaannya, apakah Banser masih mau menjaga Ghufran Al-Bantani ini? Apakah Banser masih menganggap si kakek tua ini sebagai ulama? Oke, kita lanjutkan lagi video, teman-teman, videonya. Berikanlah Parah, mereka subhanallah. pahala yang tiada terkira. Berikanlah mereka surga di akhirat Tuh, kelak. dicium bolak-balik tangannya, sujud Ya ke kakinya. La haula wa la Apa quwwata illa saja billah. cobaan dan derita yang telah dirasakan orang tua kami. Nah, inilah bahayanya, teman-teman. Bahayanya jika Majelis Ulama Indonesia diam. Nah, dengan keluarnya pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia, harusnya seluruh masyarakat Indonesia memahami bahwa si Ghufran Al-Bantani ini adalah orang sesat dan menyesatkan. Seharusnya, jika umat Islam yang ada di Indonesia ini paham agama dengan benar, paham tauhid, paham ilmu syariat, maka kita tidak perlu harus menunggu pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Orang yang paham agama, yang paham tauhid, yang paham akidah, yang paham ilmu syariat, tentu saja sudah paham bahwa si Ghufran Al-Bantani ini sesat dan menyesatkan, teman-teman. Menyimpang. Nah, dengan adanya pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia, saya tidak bisa berpikir lagi, teman-teman.
kalau masih ada umat Islam yang masih percaya kepada Ghufran Al-Bantani ini sebagai waliullah. Subhanallah, kalau masih ada yang percaya kepada Ghufran Al-Bantani ini. Oke, teman-teman semua. Semoga teman-teman video ini bermanfaat untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.